Selamat siang, saya Rif'atun Nisa, biasa dipanggil Nisa. Saya di sini sebagai pekerja sosial di Panti 1 Pengasuhan Anak Balita Terlantar Yayasan Sayap Ibu, cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, selanjutnya Bu, untuk pertanyaan pertama, apa alasan Ibu untuk memilih bekerja di panti asuhan dan waktu pertama kali bekerja, perasaan apa yang dominan muncul? Oke, yang pertama kenapa saya masih memilih bekerja di sini? Kebetulan saya di Yayasan Sayap Ibu, khususnya di Panti 1, itu sudah berjalan 5 tahun. Kenapa saya memilih stay di sini? Karena memang yang pertama, background dari pendidikan saya, karena pendidikan saya yaitu ilmu kesejahteraan sosial, yang dimana itu sangat sejalur dengan apa yang dibutuhkan di panti ini. Selain itu juga eh, saya dapat menyalurkan istilahnya kasih saya yang dulu diberikan mungkin orang tua saya, eh, kembali kita salurkan kepada anak-anak yang mohon maaf dominan membutuhkan kasih sayang yang lebih seperti itu. Dan eh, yang membuat saya bertahan anak-anak. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, selama perjalanan Ibu mengasuh di sini, hal apa aja sih yang paling berkesan saat mengasuh anak-anak? Kalau di sini, intinya saya tidak hanya mengasuh ya Mas, karena kan memang untuk yang stay setiap saat mengasuh itu kan ada sendiri. Saya di sini istilahnya sebagai untuk administrasi ke anak. Jadi program-program apapun, dari jadwal atau yang lain, itu kebutuhan anak itu dari kami, istilahnya seperti itu. Nah, apa yang membuat berkesan ya? Yang membuat berkesan itu ketika anak-anak itu setiap harinya melakukan progres-progres yang pertumbuhan yang sesuai dengan usianya bahkan lebih. Baik. Terus selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, kegiatan atau pola asuh seperti apa yang biasanya diberikan kepada anak? Nah, untuk kegiatannya yang pertama kalau di sini itu kita sistemnya kekeluargaan. Siapapun yang di sini itu saya juga biasa juga dipanggil ibu, dipanggil kakak, dan dipanggil istilahnya selayaknya dalam keluarga. Dan kepala panti pun itu mereka tahu ya bapaknya kepala panti seperti itu. Jadi siapa yang lekat di situ dia anak-anak itu bakalan istilahnya menganggap kami adalah orang tuanya seperti itu, dan kami juga istilahnya secara tidak langsung memberikan pengasuhan kepada anak-anak tersebut. Baik. Selanjutnya Ibu, kendala-kendala seperti apa yang Ibu dapatkan untuk menghadapi anak-anak dengan rentang usia yang berbeda-beda? Terus bagaimana cara Ibu itu menghadapi kendala-kendalanya tersebut? Jadi kan kalau melihat tumbuh kembang anak-anak ya, dan satu anak dan anak yang lain itu pasti berbeda-beda dari kebutuhannya maupun dari istilahnya pendampingannya. Nah, kalau untuk kesulitannya itu eh, lebih ke ini sih apa untuk kalau anak-anak kan harus, kalau idealnya ya satu 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 pendamping itu idealnya satu anak. Namun di sini eh, dua pengasuh itu mendampingi beberapa anak, dan itu kendala kami istilahnya untuk tidak bisa istilahnya intens seperti pengasuhan yang diterapkan di dalam keluarga. Namun kami istilahnya dalam setiap apa ya, minggu bahkan setiap bulan itu ada deteksi dini ataupun deteksi perkembangan anak agar anak itu tetap dalam pertumbuhannya seperti itu. Ibu ini masuk ke pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya Bu. Ya. Apakah pernah ada anak-anak di panti asuhan yang merasa sedih saat mengingat orang tuanya, dan apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak yang mungkin sering merasa sedih seperti itu? Kalau selama ini anak-anak yang ada di kami sebelumnya kan gini,
anak-anak berada di Yayasan Sayap Ibu khususnya di Panti Satu ini memang dari bayi baru lahir, bayi merah. Jadi sepaham mereka orang tuanya ya kami itu. Tapi mereka mungkin ada perasaan yang khususnya yang besar-besar ya. Yang besar-besar itu usia 7 sampai 14 tahun, khusus yang di Panti Satu. Itu mereka mungkin merasa sedih ketika ada adik yang di bawahnya itu pulang. Pulang di sini itu yang dimaksud adalah anak teradopsi. Jadi kadang Mbak besok si adik ini mau pulang, bilang kayak gitu. Terus sempat juga ada yang menyampaikan kapan ya aku pulang, kayak gitu. Terus kami juga menyampaikan memberikan istilahnya biar hatinya si anak itu tetap istilahnya tetap berada di sini. Maksudnya gini, membesarkan hatinya, bukan memberikan bukan memberikan pengharapan untuk dia. Jadi bukan kok semisal besok kamu dijemput, enggak. Cuman kami istilahnya memberikan pengalihan sedikit agar anak-anak itu tetap istilahnya berada di sini tuh enjoy seperti itu. Gitu aja sih. Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa harapan Ibu untuk anak-anak di sini ke depannya? Anak di sini, harapan kami yang pertama tidak ada kasus penelantaran anak lagi. Itu yang pertama, karena memang pada prinsipnya anak tidak bersalah. Yang bersalah, mohon maaf, orang dewasa. Mereka tidak bersalah. Mereka korban uji coba mungkin ya, main-main. Jadi main-main dari mungkin mohon maaf dari pergaulan bebas maupun dari dengan kelalaian dari orang dewasa seperti itu. Dan pun kalau semisal anak-anak sudah terlanjur berada di kami berharap yang pertama tetap anak itu mendapatkan keluarga pengganti. Walaupun bukan keluarga dari keluarga inti ya, keluarga pengganti yaitu teradopsi. Pun kalau semisal itu tetap tidak bisa, kami berharap anak-anak itu tetap istilahnya menggapai cita-citanya sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Dan menunjukkan kepada masyarakat luas, terutama pada orang yang mohon maaf menelantarkannya, membuat istilahnya satu impian, satu istilahnya pelangi, satu bintang yang itu bakal diwujudkan anak tersebut, seperti itu. Oke, perkenalkan, nama asli saya Lupiana Tutut Pretiwi. Lalu nama kongregasi saya Suster Yakoba. Saya berasal dari kongregasi Suster Cinta Kasih Putri Maria dan Yosep. Atau banyak orang mengenal itu Suster Bisu Tuli atau Suster PNY. Seperti itu. Bagaimana tanggapan suster terkait teman-teman yang berada di asrama? Tanggapan saya sendiri untuk anak-anak yang berada di asrama, kalau untuk saya mereka itu manusia yang harus dimanusiakan. Dalam arti bahwa mereka itu memang punya banyak kekurangan di dalam hidup, dan terutama saya sendiri secara khusus berada di asrama yang anak-anaknya itu berkebutuhan khusus. Jadi saya mencoba untuk melihat mereka itu sebagai manusia yang sama seperti saya, meskipun mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan secara aktivitas itu hiperaktif. Dan bagaimana saya sendiri sebagai suster yang berada di asrama itu membantu mereka agar mereka bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berbicara dengan indera yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, secara khusus menggunakan tangan mereka. Seperti itu. Lalu sebagai seorang suster, bagaimana gereja menanggapi isu terkait
orang tua yang menitipkan anaknya di asrama? Banyak sekali ya orang tua yang menitipkan anak ke asrama dengan tujuan supaya mereka tidak mengurusi anak mereka secara langsung. Dan secara khusus juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan ada orang tua yang hanya memberi anak ke asrama kemudian mereka meninggalkan anak mereka. Dan itu gereja sangat peduli. Bahkan gereja juga mengeluarkan satu dokumen di mana di dalam dokumen itu menjelaskan bahwa ada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan secara khusus difabel, dan juga gereja memberikan fasilitas khusus. Contohnya, meskipun mereka tuli, meskipun mereka buta, mereka tetap diberi fasilitas untuk menerima komuni, menerima krisma, lalu mereka juga tetap diperbolehkan untuk mengikuti misa ekaristi, dan mereka diberi seperti fasilitas khusus di dalam gereja karena mereka juga punya hak untuk menerima ekaristi, tubuh dan darah Kristus di situ. Dan bagaimana pula di dalam agama-agama yang lain juga memandang mereka yang miskin, lemah, tersingkir itu sebagai manusia yang juga berhak menerima hak mereka sebagai seseorang yang memiliki agama. Seperti itu. Apakah suster pernah terlibat langsung di asrama tersebut dan bagaimana perasaan suster ketika berhubungan langsung dengan mereka? Oke, ya saya sangat terlibat di asrama. Saya pernah menjadi seorang guru juga secara khusus untuk anak-anak yang spesifik tuli. Nah, mereka itu tidak suka kalau dibilang kurang mendengar. Mereka lebih suka kalau dibilang saya itu tuli, seperti itu. Dan 1 tahun saya sudah pernah menjadi guru mereka. Guru agama, ya secara khusus saya guru yang mengajar religiusitas. Dan juga bersama dengan anak-anak di asrama, saya belajar banyak hal dari mereka. Dan perasaan saya saat bersama dengan mereka pasti perasaan syukur karena saya boleh diberikan pendengaran yang baik dan kehidupan yang baik juga oleh Tuhan. Tetapi di situ saya diajar juga untuk berefleksi bagaimana saya melihat, mengalami, dan juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti saya mencoba untuk memakai sepatu mereka sehingga saya tidak main rasa kamu tulis seperti itu, tapi saya bisa memberikan kata-kata yang baik kepada mereka agar mereka yang tidak bisa mendengar bisa mengungkapkan juga dengan kata-kata yang baik yang pernah saya dengar dari kehidupan saya. Seperti itu. Lalu harapan suster untuk teman-teman yang berada di asrama itu apa? Harapan saya untuk mereka, semoga mereka menjadi seorang anak yang baik. Meskipun mereka tidak sempurna atau mereka tidak memiliki orang tua ataupun ditinggal orang tua, percayalah ada orang baik yang sangat sayang sama mereka. Dan saya percaya orang yang sayang pada mereka adalah orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk mereka bisa berbicara, bisa melihat, dan semoga juga mereka dapat tumbuh dan berkembang seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Terima kasih. Provide support and motivational encouragement to team. They are victims who need care, affections, friends, protections, even other things that they cannot get at their age. The encouragement we can do for them is to take care of the team. They are humans who need attention both mentally, spiritually, and physically. Providing education for young people and parents to be is essential in dealing with parents who are not responsible for their children. I think using the media to provide community service can be used because media is easily accessible search as a social media. This makes it easier to provide information about their responsibility for the action they have taken, especially their decision to have children, so that they can have an overview of information about the responsibility of have children through the media.
Government aims to emphasize the factors that cause parents to abandon their children. One of them is blocking pornographic sites because the impact of pornography on young people is very influential. Many young people who are not married have sexual relations that result in pregnancy outside marriage due to lack of mental guidance, financial, social, and family problems. Eventually, the child is abandoned and ends up in an orphanage. Orphanages provide love, understanding, and care. They are not alone. With these orphanages, the children who are there can still feel like they have a family. Accompanying them at this age is very important because, after all, they really need guardians and love for the people around them. Through the people around them embrace them will certainly make them not feel lonely and not feel isolated. Child abandonment is one of the cases of human rights violation. In fact, there is already a law in force, namely a law number 23 of 2004 on the elimination of domestic violence. Then it can be prosecuted under law number 35 of 2014 concerning amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection, and in general the perpetrator of baby dumping can be prosecuted under the criminal code. The perpetrator of baby dumping can be penalized under Article 305 of the Penal Code with a maximum imprisonment of 5 years and 6 months. If the baby is seriously injured, it will be subject to a maximum imprisonment of 7 years and 6 months. In my opinion, this rule needs to be reviewed because this also concerns human rights. My suggestion is that the prison term be increased to 10 years. I think this is effective because if you look at the reality, there are still many cases of child or baby abandonment. Many parents are not responsible for what they have done. Therefore, the existing rule can be reviewed for social control. Mom, Dad, you still remember me? That you keep me from falling apart. Dare to take responsibility. Sorry, Mom and Dad. I want to go home. Humans are village creatures made of hard chains and broken promise. Not even the cracks of the heart of hardness, but waving hand helps the heart to heal. A warm embrace is always longed for in the heart. Are you ready, kids? Aye, Captain. I can hear you. Aye, Captain. We must take responsibility. Serve your children. 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 Ready? Serve your children. Serve your children. Serve your children. Serve your children.